Baik, semuanya sudah join. Saya mulai aja ya. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Felicia Griselda. Di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan bisnis plan dalam memulai sebuah UMKM. Ada yang tahu gak sih UMKM itu apa? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, kita lanjut ya. Usaha kecil. Benar. Jadi, UMKM itu merupakan sektor usaha yang terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM sendiri sudah diatur oleh pemerintah melalui UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, dan dijelaskan bahwa UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Jenis-jenis usaha di luar usaha tersebut berarti tidak termasuk dalam kategori UMKM ya. Nah, UMKM memiliki peranan besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terbukti bahwa UMKM merupakan penyumbang PDB terbesar dan paling banyak menyerap tenaga kerja. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa UMKM merupakan sektor usaha yang ukurannya kecil tapi jumlahnya sangat banyak dan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian negara. UMKM juga merupakan sektor usaha yang relatif tahan terhadap krisis keuangan. Hal ini terbukti bahwa saat perusahaan-perusahaan besar banyak yang gulung tikar karena krisis ekonomi di tahun 1998, UMKM justru tetap bertahan. Nah, kalian tahu gak sih apa itu bisnis plan? Ada yang tahu? Perencanaan bisnis, iya benar. Jadi, bisnis plan merupakan dokumen tertulis yang menunjukkan bagaimana usaha yang akan dijalankan di masa yang akan datang. Nah, kata planning merupakan proses dalam menentukan rencana. Dalam rencana tersebut ditetapkan tujuan yang akan dicapai beserta langkah-langkah yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana bisa dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, tapi akan lebih baik lagi jika dilakukan secara tertulis. Usaha tanpa bisnis plan sama aja dengan membangun usaha tanpa fondasi ya. Jadi bisnis plan ini penting dalam usaha. Tiang dan atap usaha tidak akan bisa digunakan dengan baik tanpa fondasi berupa bisnis plan. Bisnis plan akan mengarahkan pelaku usaha menuju arah tujuan yang diinginkan atau dicita-citakan. Melalui bisnis plan, pelaku usaha akan mengetahui dengan jelas apa saja yang harus dilakukan selama proses usaha. Bagaimana melakukan proses tersebut, dan apa tujuan akhir dari proses tersebut. Dalam perjalanan usaha yang memiliki banyak hambatan, bisnis plan diperlukan sebagai kompas petunjuk arah kemana usaha akan dibawa. Nah, kenapa sih bisnis plan itu penting? Jadi aku jelasin aja ya. Bisnis plan itu penting karena pertama, menentukan kemana arah usaha yang akan dijalani. Yang kedua, memperkirakan waktu, tenaga, dan bahan yang akan digunakan dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, mencapai tujuan usaha. Keempat, membantu manajer dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, memonitor perubahan yang terjadi sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian. Keenam, melaksanakan bisnis plan selanjutnya dengan lebih baik karena sudah memiliki landasan di bisnis plan sebelumnya. Yang ketujuh, melihat peluang baru untuk usaha ke depan. Dan yang terakhir, membimbing manajemen memikirkan kegiatan yang diharapkan bisa dilakukan di masa yang akan datang. Nah, untuk bisa berkembang menjadi usaha besar, maka setiap usaha harus siap menghadapi segala tantangan yang akan terjadi di masa depan. Dengan adanya bisnis plan, diharapkan para pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha di sektor UMKM, bisa lebih siap karena sudah terbiasa dengan segala persiapan yang sudah dituliskan pada bisnis plan. Segala tantangan yang dihadapi sejak usaha masih kecil atau UMKM akan membuat usaha menjadi kuat di masa yang akan datang, terutama jika sudah terbiasa melakukan usaha yang diawali dengan bisnis plan yang matang. Adalah hal yang mustahil jika sebuah usaha bisa dijalankan dengan baik tanpa adanya bisnis plan terlebih dahulu, betapapun sederhananya bisnis plan tersebut. Nah, bisnis plan yang syarat akan teori, istilah, dan strategi yang rumit akan menjadi sesuatu yang
sesuatu hal yang memberatkan bagi pelaku usaha di sektor UMKM. UMKM justru memerlukan bisnis plan yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga bisa direalisasikan. Tak perlu ada format yang kaku, apalagi istilah-istilah yang berat. Tapi justru tidak bisa dipakai sebagai landasan sebuah usaha untuk dijalankan. Seperti sederhananya sebuah UMKM, maka sesederhana itu pula bisnis plan yang perlu dibuat. Nah, bisnis plan untuk UMKM perlu dibuat secara tertulis karena kemampuan otak manusia ada batasnya. Tidak semua bisa diingat secara pasti. Iya dong, kita pasti kan sering lupa kan, kayak kemampuan otak kita ada batasnya. Jadi, begitu juga dengan bisnis plan yang tidak dibuat secara tidak tertulis. Bisa aja memori berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Jika dibuat secara tertulis, maka akan lebih gampang untuk mengingat kembali, mengecek kembali, memonitor, dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan. Bisnis plan selanjutnya pun akan lebih mudah dibuat jika sudah memiliki bisnis plan sebelumnya secara tertulis. Jadi, bisnis plan yang dibuat secara tertulis merupakan bagian dari pengendalian resiko. Tidak adanya landasan bagi usaha untuk dijalankan, dilanjutkan, dan dikembangkan ke skala yang lebih besar. Nah, bisnis plan sendiri pun juga ada syarat-syaratnya loh. Sebuah bisnis plan pun harus dibuat secara tertulis, merupakan salah satu syarat yang sebaiknya dipenuhi. Selain syarat seharusnya dipenuhi bagi sebuah bisnis plan yang baik, seperti bisa diterima oleh semua pihak, bersifat fleksibel dan realistis, mencakup seluruh aspek kegiatan usaha, dan mampu merumuskan langkah-langkah kerja usaha yang efektif dan efisien. Nah, berikut adalah syarat-syarat bisnis plan yang baik untuk dipenuhi. Pertama, visi misi tujuan dan sasaran yang akan dicapai tertulis dengan jelas. Yang kedua, bersifat menantang. Yang ketiga, memiliki dasar tujuan pencapaian yang jelas. Dan yang keempat, mengetahui kondisi persaingan. Nah, bisnis plan sendiri ada tujuannya. Tujuan bisnis plan, menyusun bisnis plan sangat penting dilakukan karena memiliki beberapa tujuan utama yang dapat menguntungkan usaha ke depannya, baik bagi usaha yang sudah besar maupun yang masih UMKM. Nah, berikut adalah tujuannya. Yang pertama, membantu agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan sejak awal membuka usaha. Yang kedua, alat untuk mencari dana sehingga dapat digunakan untuk mengatur keuangan. Yang ketiga, ada sarana komunikasi bisnis untuk menarik orang lain seperti pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Orang-orang tersebut akan mengerti tentang usaha jika usaha tersebut memiliki bisnis plan. Yang keempat, mempermudah dalam menjalankan usaha karena langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan. Membuat promosi dan sebagainya sudah tertuang dengan jelas dalam bisnis plan. Yang kelima, mempermudah dalam melakukan pengawasan. Dan yang keenam, sebagai bahan penyusun strategi dan evaluasi bisnis. Secara umum bisa dikatakan bahwa bisnis plan dibuat dengan tujuan untuk kepentingan internal dan kepentingan eksternal. Secara internal, bisnis plan digunakan sebagai pedoman operasional atau panduan arah pengembangan perusahaan, sedangkan secara eksternal, bisnis plan digunakan sebagai alat penjualan dan untuk menjalin kerjasama atau memperoleh dana pinjaman usaha dari pihak perbankan, para investor, atau lembaga keuangan lainnya. Lalu ada juga hal-hal sederhana yang harus ada dalam bisnis plan loh. Nah, yang pertama nih, jenis usaha apa yang akan dijalankan. Yang kedua, mengapa memilih jenis usaha tersebut. Lalu di mana tempat dan lokasi usaha tersebut, siapa target pasarnya, sumber modalnya berasal dari mana, mesin-mesin apa saja yang diperlukan untuk menjalankan usahanya, berapa banyak karyawan yang diperlukan. Itu tuh, mereka semua itu merupakan hal-hal sederhana yang harus ada dalam bisnis plan. Karena bisnis plan meliputi apa, bagaimana, siapa, kapan, dan mengapa usaha akan dijalankan. Secara umum, bisnis plan terdiri dari tujuan usaha, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, masalah apa yang akan dihadapi saat usaha dijalankan, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Struktur organisasi usaha, pelaksanaan usaha, dan modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha, serta cara mempertahankannya untuk meraih break-even point. Nah, ini adalah konsep bisnis plan untuk UMKM. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang sebuah bisnis plan biasanya membahas masalah yang dialami oleh konsumen dan belum terpecahkan, dan hal inilah yang dapat menjadi peluang usaha.
Jadi setiap usaha yang akan dibuat diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ada di masyarakat yang belum terselesaikan oleh usaha yang sudah ada. Solusi inilah yang seharusnya dicari oleh para calon pelaku usaha. Begitu pula dengan UMKM yang nantinya diharapkan bisa memperbesar skala usahanya. Solusi ini bisa didapatkan dengan melakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini sebaiknya dilakukan sendiri oleh calon pelaku usaha untuk UMKM. Riset bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Bagi para calon pelaku usaha UMKM, bisa melakukan riset dengan sering berkumpul dengan orang-orang di pasar tradisional, berbincang santai dengan para pelaku usaha atau bahkan dengan konsumen. Atau bisa dengan sering berkumpul atau berbincang di pangkalan ojek, di warung-warung, di tempat berkumpul para ibu seperti di penjual sayur atau di penjual lauk pauk. Dari hasil perbincangan tersebut, calon pelaku usaha bisa saja menemukan masalah yang dialami oleh konsumen yang sebenarnya belum terpecahkan. Maka masalah yang belum terpecahkan tersebutlah yang bisa menjadi peluang usaha. Dan hal inilah yang bisa dibahas dalam bagian latar belakang sebuah bisnis plan. Lalu yang kedua, ada data usaha. Nah, bagi para pelaku usaha di sektor UMKM, data usaha bisa merupakan tempat usaha yang akan digunakan untuk mengoperasikan usahanya. Bisa jadi tempatnya di gerobak pinggir jalan, kios kecil yang disewakan, atau bahkan di rumah tempat tinggal pelaku usaha. Di era dengan teknologi berkembang pesat seperti sekarang, tidak ada salahnya pelaku usaha di sektor UMKM diperkenalkan dengan teknologi, minimal penggunaan media sosial atau marketplace untuk memasarkan produk atau jasa dari usaha yang akan dijalankan. Tidak seperti usaha-usaha besar yang lainnya, biasanya memiliki kantor yang besar dan megah serta pabrik tempat produksi barang, UMKM tidak memiliki tempat usaha pun masih bisa dijalankan. Pemanfaatan media sosial dan marketplace akan sangat membantu dalam proses pemasaran. Melalui media sosial atau marketplace tersebut, UMKM bisa langsung berkomunikasi dengan konsumennya. Nah, lalu konsep yang ketiga itu ada tujuan usaha. Untuk tujuan usaha, pelaku UMKM tidak perlu memikirkan hal-hal yang terlalu rumit yang sifatnya hanya konseptual seperti yang digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Pelaku UMKM cukup memikirkan value atau nilai apa yang akan diberikan kepada konsumennya, yang membuatnya berbeda dibanding dengan usaha lainnya. Hanya dengan value atau nilai tersebut, usaha UMKM sudah bisa membuatnya dikenal oleh konsumen. Value dan atau nilai bisa didapatkan dari keunikan yang dimiliki. Keunikan inilah yang menjadi value atau nilai yang bisa menunjang keberhasilan usaha UMKM. Tidak harus menjadi paling bagus, paling hebat, atau paling murah untuk bisa membuat pelaku usaha UMKM menjadi memiliki value atau nilai. Cukup menjadi paling unik. Lalu konsep yang keempat, itu ada sumber daya. Nah, hal-hal yang dibahas dalam bisnis plan tentang sumber daya meliputi unsur-unsur manajemen yang dikenal dengan sebutan 6M. 6M itu adalah Man, Money, Methods, Materials, Machine, and Market. Nah, 6M ini, ke-6 bagian ini merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen. Kenapa 6M ini penting? Karena 6M ini menjadi objek yang akan diatur dalam manajemen agar bisa bermanfaat, saling berhubungan satu sama lain, dan ada koordinasi antara yang satu dengan yang lain, agar bisa digunakan untuk mencapai tujuan manajemen. Dalam hal inilah adalah sebuah usaha untuk memasarkan barang atau jasa. Nah, 6M itu meliputi yang pertama ada Man. Man meliputi orang-orang yang akan mengoperasikan usaha yang akan dijalankan. Untuk perusahaan besar biasanya dibuatkan dalam bentuk struktur organisasi yang dilengkapi dengan jabatan dan tanggung jawab setiap orang-orang yang terlibat dalam perusahaan. Untuk UMKM, orang-orang ini biasanya jumlahnya sedikit dan berasal dari orang-orang terdekat atau bahkan keluarga sendiri. Oleh karena itu, biasanya tidak ada struktur organisasi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah semua orang yang akan terlibat dalam menjalankan usaha mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu ada money. Money berhubungan dengan keuangan. Hal-hal yang dibahas tentang keuangan dalam bisnis plan adalah jumlah uang yang diperlukan untuk menjalankan usaha, pembelanjaan kas, biaya operasional, laporan neraca, dan laporan laba rugi, dan analisis break-even point atau BEP.
Jadi setiap pelaku usaha di sektor UMKM perlu mengetahui berapa dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya dan dari mana dana tersebut akan didapatkan. Apakah dana tersebut berasal dari dana pribadi atau dari dana pinjaman, atau kombinasi keduanya. Jika berasal dari dana pinjaman, berapa banyak yang akan dipinjam dan akan dipinjam dari mana? Apakah pinjaman tersebut berasal dari pinjaman pada sesama pelaku usaha, dari keluarga, atau dari lembaga keuangan? Kalaupun berasal dari dana pinjaman, maka pelaku usaha tersebut harus mampu menentukan target penghasilan usahanya agar dapat mengembalikan pinjaman tanpa mengganggu proses operasional usahanya. Tidak perlu ada laporan keuangan yang rumit atau bahkan menyulitkan bagi para pelaku UMKM. Pencatatan keuangan yang sederhana pun udah cukup. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah dengan adanya bisnis plan akan mengarahkan pelaku usaha di sektor UMKM untuk pandai mengelola keuangan dengan tidak mencampur adukan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Hal lain yang perlu diperhatikan berhubungan dengan keuangan adalah arus kas. Pelaku usaha di sektor UMKM harus sadar perlunya mengetahui arus kas usaha yang sedang dijalankan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pelaku usaha di sektor UMKM harus memastikan tersedianya uang kas yang bisa segera digunakan untuk kegiatan operasional usaha. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena pelaku usaha sering menggunakan uang kas untuk keperluan pribadi atau bahkan piutang yang bisa jadi tidak ada pencatatan sama sekali. Hal ini akan menghambat perkembangan usaha terutama di sektor UMKM. Selain hal tersebut, perlu pula ditunjukkan bagaimana cara penetapan harga atau jasa yang akan dipasarkan. Nah, lalu selanjutnya ada metode. Metode dalam bisnis plan berhubungan dengan kegiatan operasional. Di bagian ini akan ditunjukkan bagaimana usaha akan berjalan, dengan cara apa akan dijalankan. Hal ini akan mudah bagi para pelaku usaha di sektor UMKM karena pada dasarnya proses operasionalnya tidak harus melalui kegiatan yang panjang dan rumit. Pelaku usaha pada sektor UMKM biasanya terjun langsung dalam kegiatan usaha, sehingga akan tahu betul bagaimana proses operasionalnya. Hal yang harus diperhatikan adalah mempersiapkan proses operasional tersebut untuk bisa digunakan pada perkembangan usaha menjadi skala yang lebih besar. Hal ini bisa dilakukan dengan penambahan tenaga kerja, penambahan peralatan, dan perlengkapan untuk proses operasional ataupun pemanfaatan teknologi. Lalu, M yang keempat yaitu materials. Yang dimaksud dalam bisnis plan adalah sebuah jenis bahan yang digunakan dalam proses operasional usaha. Hal ini juga bukan hal yang sulit untuk dijelaskan dalam bisnis plan oleh para pelaku usaha di sektor UMKM. Karena biasanya pelaku usaha inilah yang tahu betul bahannya apa, bahkan mereka sendiri yang melakukan pembelian bahan. Nah, selanjutnya ada mesin. Sama halnya dengan material, mesin atau alat-alat yang digunakan dalam sektor UMKM adalah mesin-mesin yang sederhana yang mudah didapatkan di pasaran atau bahkan pemiliknya sendiri yang merakit atau membuat alat atau mesin yang dibutuhkan dalam menjalankan usahanya. Lalu ada market yang akan dijelaskan dalam bisnis plan adalah target market. Sejak dini, pelaku usaha di sektor UMKM seharusnya sudah tahu kemana produk atau jasanya akan dipasarkan. Masalah spesifik apa yang ada pada konsumen tersebut yang akan diatasi dengan produk atau jasa yang akan dipasarkan. Dengan mengetahui secara jelas siapa target marketnya, pelaku usaha di sektor UMKM tidak akan kesulitan memasarkan produk atau jasanya karena bisa menemukan strategi pemasaran yang cocok dan disukai oleh target market. Tidak akan kalah bersaing dengan usaha lain yang berada pada market kategori yang sama atau bahkan akan bisa berkembang menjadi usaha dengan skala yang lebih besar. Lalu, yang kelima pada konsep ini ialah analisis pesaing. Jadi ada hal-hal yang dibahas dalam bisnis plan yang berhubungan dengan analisis pesaing, yaitu siapa pesaing yang ada, berapa jumlah, dan apa kelebihan usaha yang dimiliki dan diketahui oleh konsumen. Lalu adanya usaha baru yang bisa saja akan masuk dalam persaingan, berapa jumlahnya, kapan akan masuk, dan apa dampak yang diberikan kepada usaha kita. Lalu, apa kelebihan dan kelemahan usaha yang dijalankan, serta kelebihan dan kelemahan pesaing. Nah, untuk perusahaan besar, analisis pesaing biasanya dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Tapi bagi sektor UMKM, cukup lakukan analisis pesaing secara sederhana. Cukup kenali siapa pesaingnya, berapa jumlahnya, dan apa dampak yang bisa diberikan oleh pesaing terhadap usaha yang akan dijalankan.
Analisis pesaing ini hanya untuk menunjukkan bagaimana kedudukan usaha yang akan dijalankan di tengah-tengah pesaing yang ada. Perlu mengetahui dengan baik kekuatan dan kelemahan apa yang dimiliki oleh usaha yang akan dijalankan. Nah, yang keenam dalam konsep ini ialah rencana pengembangan usaha. Para pelaku usaha di sektor UMKM sebaiknya tidak hanya memikirkan bagaimana usahanya akan dijalankan dalam waktu yang relatif singkat, tapi harus berpikir bagaimana usaha tersebut bisa terus dijalankan dalam waktu yang relatif lama. Bukan hanya bertahan, tapi juga menyiapkan strategi untuk bisa berkembang menjadi skala usaha yang lebih besar. Kemampuan pelaku usaha untuk membahas hal ini dalam bisnis plan akan menarik perhatian orang-orang yang akan terlibat dalam usaha tersebut seperti pemasok dan investor. Nah, para pelaku usaha di sektor UMKM bisa memulainya dengan membahas apa target atau tujuan yang akan dicapai dalam waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun ke depan, serta apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Poin pentingnya adalah rencana ini harus fleksibel dan realitas. Fleksibel mengikuti keadaan internal usaha maupun keadaan eksternal usaha. Realistis artinya memenuhi syarat untuk bisa diwujudkan. Tidak perlu ada pemikiran yang rumit atau terlalu besar, cukup dijabarkan secara sederhana. Misalnya, untuk usaha yang akan dijalankan dengan 1 orang karyawan bisa menyebutkan bahwa dalam 1 tahun ke depan, usaha yang dijalankan sudah memerlukan 3 orang karyawan. Artinya ada usaha untuk bisa memperbesar skala usaha. Nah, jadi kesimpulannya, bisnis plan merupakan fondasi dasar bagi sebuah usaha. Bisnis plan merupakan petunjuk jalan bagi usaha agar jelas kemana dan bagaimana usaha itu akan dijalankan. Tidak peduli usaha itu adalah jenis usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, ataupun usaha besar. Hal ini berarti para pelaku usaha di sektor UMKM pun harus mengetahui bagaimana membuat bisnis plan yang baik untuk usahanya. Bentuk bisnis plan tersebut tidak harus kompleks atau lengkap seperti yang dibuat oleh perusahaan besar. Tertulis, realistis, dan fleksibel adalah prinsip dasar yang harus dimiliki oleh sebuah bisnis plan. Nah, segala hal tentang usaha akan dibahas dalam bisnis plan. Untuk sektor UMKM, cukup dengan konsep yang sederhana yang meliputi latar belakang data usaha, tujuan usaha, sumber daya analisis pesaing, dan rencana pengembangan usaha. Dengan konsep yang sederhana tersebut diharapkan dapat membantu para pelaku usaha di sektor UMKM untuk membuat sendiri bisnis plan-nya. Bisnis plan akan membantu pelaku usaha menentukan arah usahanya. Jadi, bisnis plan diharapkan bisa membantu para pelaku usaha menyusun strategi usahanya dengan mengetahui keadaan persaingan dan kemampuan internal usaha untuk menghadapi persaingan tersebut. Selain itu, bisnis plan juga diharapkan mampu membantu usaha untuk bertahan di tengah kondisi yang sulit karena memungkinkan adanya evaluasi atas target pencapaian yang diinginkan. Diharapkan melalui webinar ini, baik pihak pemerintah maupun jadi diharapkan melalui webinar ini bagi para pelaku usaha di sektor UMKM untuk membuat bisnis plan sebelum mulai menjalankan usahanya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya?
Iya, Julio. Kak, UMKM itu berpengaruh besar gak Kak ke anak muda dan juga negara? UMKM itu berpengaruh juga ke anak muda dan negara karena dengan adanya UMKM, anak muda dapat mencurahkan kreativitasnya untuk membangun usaha yang dapat membantu perekonomian negara. Dan juga anak muda dengan membukanya UMKM, dia juga membuka lapangan kerja kepada orang-orang yang membutuhkan. Gimana Julio? Apakah sudah cukup jelas? Baik, Kak, sangat jelas. Makasih, Kak Felis. Iya, sama-sama, Julio. Lanjut ke pertanyaannya Ranandita Banuwati. Izin tanya, Kak, tapi bisa nggak sih kalau kita ingin memulai usaha namun tidak menggunakan bisnis plan? Sebenarnya memulai usaha tapi tidak menggunakan bisnis plan tuh bisa aja. Tapi beresiko karena tidak ada gambar sebelum memulai usaha. Jadi bisa aja cuman beresiko gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan bisnis plan. Gimana? Apakah sudah cukup? Oke, makasih jawabannya, Kak. Iya, sama-sama Ranan. Yang selanjutnya ada Marcelina Pangemanan. Izin tanya, Kak, apakah UMKM memiliki peranan penting untuk ekonomi Indonesia? Nah, UMKM ini memiliki peranan besar ya, guys, terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terbukti bahwa UMKM merupakan penyumbang PDB terbesar dan paling banyak menyerap tenaga kerja. Jadi, bisa dikatakan UMKM merupakan sektor usaha yang ukurannya kecil tapi jumlahnya sangat banyak dan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian negara. Gitu. Gimana, Marcelina Pangemanan? Apakah sudah cukup? Baik, kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kelihatannya tidak ada yang bertanya lagi. Saya tutup webinar ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah dalam penuturan kata. Kita di sini sama-sama belajar ya, teman-teman. Terima kasih semua. Saya akhiri webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.